Balas pembagian tidak merata. Dalam arti sogokan ada, ambisi ada, angku ada. Jadi kami anak-anak nelayan itu tinggal lihat, kami tinggal nonton saja. Jadi nelayan ini bulan dengan Papua sudah biasa dari dulu, bukan dari sekarang, dari dulu. Survei itu tidak ada, buta, karena buta, tidak pernah menyentuh masyarakat. Datang ke rumah tidak pernah datang. Nama nelayan ini dia bikin proyek nelayan. Nama nelayan ini tetap ada. Kamu bagi utang di sana. Demikian jeritan hati sebagian nelayan memprotes penyerahan paket bantuan kelautan dan perikanan yang digelar Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Jumat, 19 Desember 2025, di kawasan Pantai Gedo, Jalan Christian Warai, Kabupaten Nabire. Harapan yang semestinya menjadi angin segar bagi nelayan orang asli Papua, justru berubah menjadi kekecewaan mendalam. Bantuan yang bersumber dari dana otonomi khusus dan dana bagi hasil tahun anggaran 2025 tersebut sejatinya bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, malah berpotensi tidak tepat sasaran dan syarat ketidakjelasan. Diketahui, sebanyak 21 paket bantuan disalurkan, terdiri dari bodi perahu fiber, motor tempel, bodi perahu katinting, mesin katinting serta berbagai peralatan pendukung lainnya. Di balik seremoni penyerahan, suara-suara nelayan yang selama ini menggantungkan hidup pada laut justru terpinggirkan dan mengaku tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Ironisnya, semisal kelompok nelayan Pahora Indah disebut sebagai satu-satunya kelompok nelayan khusus putra daerah di Kabupaten Nabire yang memiliki akta notaris namun justru tidak menerima bantuan, padahal telah beberapa kali dikunjungi tim penyuluh perikanan, baik dari daerah maupun kementerian. Upaya klarifikasi pun disebut telah dilakukan kepada dinas terkait namun hingga kini tak ada respon. Kami sangat kecewa dengan pengadaan ataupun pembagian fiber dan motor Johnson yang sementara berjalan. Di saat kami bicara sekarang, saya bicara sekarang, kecewa karena dari dinas terkait, khususnya perikanan provinsi dan perikanan daerah, sudah turun ke lapangan. Mengambil kami punya data lewat proposal yang kami sudah kasih naik. Bahkan di dalam turun ke lapangan, di dalam survei ke lapangan, ini sudah ada perjanjian. Bapak dorang punya nama atau proposal yang layak dijawab. Namun saat pembagian itu tidak jelas, kami punya nama tidak ada. Ketika itu kami selaku ketua kelompok dari kelompok Pahora Indah yang punya kelompok berbadan hukum di satu kabupaten Nabire, kami selaku penangkapan ikan dari kelompok nelayan yang punya akta notaris. Jadi fiber ini dikasih untuk kelompok-kelompok nelayan. Iya. Sebelumnya kelompok nelayan pernah tidak tim datang mendata Bapak dorang sebelum pembagian ini? Sebelum pembagian ini kami punya kelompok dikunjungi dari kabupaten, bahkan dari Kementerian Penyuluh Perikanan itu sudah datang kepada kami. Jadi pastinya Bapak dong punya nama ini sudah masuk. Sudah. Pada saat pembagian paket ini tidak ada. Iya. Dan memang ini kecewa sekali Bapak. Kecewa sekali. Ya. Dan satu kabupaten Nabire hanya satu kelompok nelayan khusus untuk putra daerah yang punya kelompok nelayan yang punya berbadan hukum itu hanya Waroki, kelompok nelayan Pahora Indah. Kami sangat kecewa dengan kinerjanya perikanan daerah, perikanan provinsi. Bahkan sampai di lapangan ada suami istri yang dapat, orang yang meninggal bisa dapat. Oh, kami yang aktivitas hari-harinya aktivitas di laut, jual ke pasar, kami duduk di pasar. Tapi nama kenapa tidak di? Nama sebelumnya ada, tapi pada saat penerimaan begini tidak ada nama. Tidak ada nama.
Bapak dulu sudah tadi tanya soal ini tidak ke Kami sudah ngomong dengan Pak Kabik di Subsembor, tapi jawabannya tidak respon. Suara keprihatinan juga datang dari nelayan lain, Pol Stefanus Fairio. Dengan nada penuh harap mereka meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi nelayan di Provinsi Papua Tengah. Presiden tolong, Papua Tengah nih, Bapak datang lihat dorang baik-baik untuk nelayan. Karena nelayan ini banyak sekali yang tidak dapat tentang barang ini. Tapi Bapak saya mohon, Bapak Presiden, kemarin saya pilih Bapak lihat, tolong, mohon Bapak lihat dorang. Protes ini tentunya menjadi cermin kegelisahan nelayan kecil yang berharap kebijakan Otsus benar-benar menyentuh mereka yang berhak. Di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir, transparansi, keadilan serta akurasi data yang menjadi prioritas agar penyaluran bantuan negara dalam bentuk apapun tidak melukai rasa keadilan dan nurani rakyatnya. Cerita pahit bahkan menyayat kalbu terkait realisasi bantuan malah masih membayangi hidup sebagian nelayan di timur Nusantara yang sepenuhnya bergantung pada laut. apa sih yang ingin Bapak dulu sampaikan kepada Gubernur khususnya? Dan kami kepada Pak Gubernur, Karena ini main keluarga. review ulang pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di dinas terkait. Ketika tidak ada manipulasi di dalam. Termasuk Pak Gubernur juga tuh suruh dia. Saya tim sukses dari Kampung Waroki. Pada Pak Gubernur, saya mohon ditindaklanjuti. Semoga realita ini tak berlarut dan terus-terusan hanya menjadi janji di atas pasir yang kerap meninggalkan luka di hati nelayan asli Papua.